berkabut lagi. Nah oke, sekarang kita udah sampai pos 3 dan kita parah banget lah pokoknya, kita kemalaman, kita kesorean datang ke sini. Tadi kita sampai pos 1 itu di bawah jam 5 sore dan tadi ada beberapa kendala. Salah satunya itu harus bawa surat keterangan sehat dan kita harus ke bawah lagi. Sedangkan pas mau ke bawah lagi tiba-tiba turun hujan. Oh iya, ada kendala lain juga, kita lupa nggak bawa uang ternyata. Jadi kita harus nunggu dulu, nunggu hujan reda, baru kita turun ke ATM, terus kita ke klinik buat bikin surat kesehatan. Kita pokoknya turun lagi ke jalan raya, terus kita balik lagi. Ya di situ udah agak reda sedikit, kita balik lagi dan pas nyampe pos 1 berkabut lagi, hujan lagi. Itu sekitar maghrib di situ dan kita diam di situ lumayan cukup lama. Terus pas hujannya udah agak reda, kita lanjut jalan ke pos 3 untuk laporan di pos 3. Dan di pos 3 juga masih berkabut, masih gerimis juga. Dan kita juga disaranin sama penjaga pos 1, pos 3 buat stay dulu, jangan dulu naik karena emang cuacanya ini agak sedikit gerimis terus berkabut banget nih. Oh, berkabut tuh di sini berapa? Minus 8. Minus 8. 8. Di sini 8 derajat sekarang. Jam 7.17. Jam 7.18. Ya tadi parahnya ada beberapa kendala lah di bawah. Jadi aduh, udah mah di sini itu pengunjungnya sekarang lagi sepi banget. Hari ini tuh katanya kata petugas itu paling sepi hari ini daripada hari-hari kemarin. Kita rombongan terakhir datang jam 5 sore. Oh ya, ini sedikit informasi juga buat kalian. Jadi di saat kondisi masih seperti ini, pendakian itu dibatas. Jadi kalian itu hanya sampai jam 7 malam. Jadi kalau misalnya kalian datang lewat jam 7 malam itu nggak boleh masuk. Karena ketahan di pos 1. Kalian harus nunggu dulu sampai besok di pos 1 baru kalian boleh lanjut. Karena penjaganya juga cuman sedikit, terus kan pengunjungnya juga emang lagi sepi-sepinya lah gitu, jadi ada batasan-batasan tersendiri gitu. Oh ya, utamanya kalian wajib buat bawa surat keterangan sehat dari dokter, dari klinik, dari puskesmas. Nah itu berlaku buat kalian yang mau camping. Sedangkan kalau kalian cuman misalnya tektokan atau cuman buat berkunjung main ke Papandayan itu nggak usah. Jadi buat yang mau camping wajib bawa surat keterangan sehat. Harganya kurang lebih 30.000 satu orang, di klinik ada di bawah. Nah ini tiket masuk ke Papandayan, kurang lebih kita berdua tadi 137.000. Rinciannya nanti saya tulis aja lah. Pokoknya berdua itu 130 plus motor ya, plus 1 motor 2 orang, sama kita camping. Karena kalau nggak camping itu harganya lebih murah lah, dikurangin berapa puluh ribu gitu. Soalnya kan kita camping jadi ya segitulah, 137.000 2 orang. Oh ya, sekarang kita ini di sini jam 19.15, jam 7:15 dan masih berkabut dari sore. Tadi itu masih berkabut kayak gini. Jadi kita nggak mau ngambil resiko juga, kita masih tetap nunggu aja di sini dulu sambil ngopi di warung yang satu-satunya buka di sini. Karena sepi banget, nggak ada pengunjung lain, nggak ada pedagang lain juga nggak ada gitu. Nah, kita jalan aja. Nah, setelah kita nunggu kurang lebih 2 jam, sekarang udah jam 8 malam, kita memutuskan untuk lanjut jalan. Oh ya, kita rencana camping di Gaberhut. Pos berapa ya Gaberhut teh? Hah? Pos berapa Gaberhut? Lupa. Pokoknya kurang lebih katanya sekitar 2 jam dari pos 3. Oke, kita lanjut jalan dulu. Sekarang kita udah ada di pertigaan Hutan Mati sama Pondok Saladah. Kita ambil jalur kanan ke Pondok Saladah atau Gaberhut. Tadi kita udah lewatin kawah
Dan parah, nanjaknya itu tangga, terus belerangnya itu bau banget, parah bener. Bau banget sampai-sampai tadi buff kita, masker kita itu pakai air dulu biar bisa nyaring udara. Bener-bener kita ngos-ngosan, jalan cuma berdua, gelap banget, berkabut, dan belerangnya bau banget parah. Sekarang kita lanjut lagi jalan ke depan. Kita udah lewatin kawah sekarang. Pondok Saladah Gaberhut ke kanan. Senterin deh. Pinjam. Yuk. Yuk. Lampunya ini. Sekarang kita lagi di tanjakan. Nggak tahu tanjakan apa ini, istirahat dulu. Capek dan kawahnya baunya itu turun lagi. Segar banget. Aku nggak bisa ngambil. Sampai di Gaberhut. Ini deh data dulu. Mbak. Ini kontrol ya babiotan. Kalau menuju bebas ini mah kadang-kadang nongkrong ngobrol. Nah, ini mah ada batas kan jam 7 kos. Paling patroli. Tadi kita udah sampai pos Gaberhut. Di sana cuma ada 2 tenda. Sekarang saya bakalan lanjut ke Pondok Saladah. Ditemenin sama penjaga, ada penjaga. Jadi tadi di sana penjaga. Kebetulan penjaganya mau ke Pondok Saladah. Jadi kita juga ikut ke sana. Mau camping di sana. Yuk jalan lagi. Ngos-ngosan banget. Yap, kita sampai di Pondok Saladah.
Jalan lagi. Nih kita udah pasang flysheet. Flysheet. Footprint. Sepi banget. Sekarang kita mau pasang tenda di sini. Nah, sekarang kita udah di tenda, habis bikin pop mie. Mantap nih. Jadi kita kurang lebih tadi 1,5 jam dari pos bawah ya, dari pos 1 ke Gaberhut. Terus kita tadi ke Gaberhut, ke pos Gaberhut itu ada penjaganya, terus yang ngecamp di situ ada 2 tenda. Terus kita tadi habis ngobrol-ngobrol sama penjaganya. Tadinya sih mau ngecamp di sana, cuman kita milih ke apa ini teh? Pondok Ke Salada. Pondok Salada ya. Jadi kita jalan ke Pondok Salada kurang lebih Sebentar sih, 15 menit lah, 20 menit, 15 10 sampai 20 lah. ya 15 menit lah mungkin jalan ke sini. Jadi jalannya emang lumayan agak nanjak sedikit. Dan di sini pas kita nyampe sini, di sini ada pos juga, tapi posnya nggak ada yang jaga dan kosong banget, nggak ada warung yang buka. Di sini sebenarnya ada warung ya, ada warung-warung, ada Banyak pos di jaga sini, juga. lebih banyak. Ya cuman semuanya tutup karena emang hari ini kebetulan hari Kamis. Hari Kamis ini pendakian itu paling sepi setelah beberapa bulan yang lalu. Hari Kamis sekarang ini paling sepi. Dan tadi juga pas di pos Gaberhut kita dikasih tahu kalau kita mau camp di sini harus hati-hati, soalnya katanya ada babinya ada banyak, cuman katanya ada babinya satu yang nakal, nggak tahu siapa namanya lah, pokoknya Nakal lah itu babi. si Bagas itu katanya ada satu babi yang nakal yang suka keliling-keliling di sini. Jadi usahain makanan semua pisahin, kurang lebih seperti itu. Nih ngeliatin, nih, nih. Enak Ini loh. pop mie enak, ini lagi di luar tuh gerimis Oh, iya, tadi. di luar gerimis ya nih. Mm. Nuh, hujannya turun lagi nih. Coba kedengeran nggak? Gerimis. Sekarang udah jam 1, mau ke jam setengah 2. Kita udah lumayan capek dan udah kenyang juga. Dan sekarang kita mau tidur. Nah sekarang saya lagi di sekitaran Pondok Salada, di pohon-pohon yang banyak pohon suwagi ini. Bukan di hutan mati ya, cuman emang mirip. Tapi kalau di sini masih ada daunnya di atasnya. Berkabut banget, masih berkabut. Sekarang udah jam, nggak pakai jam tangan, lupa. Atau karena mungkin jam 7, jam 8 gitu. Masih berkabut sampai sekarang. Jadi sekarang saya lagi jalan-jalan dulu aja. Ya enaknya di gunung sendiri itu kayak gini, sepi, sunyi gitu. Tapi nggak enaknya ya terlalu sepi, jadi nggak ada temen lain gitu. Enak banget, sepi. Ini anginnya gede banget, terus masih berkabut ya.
Jadi kita nggak bawa nasi, makannya cuma ini aja, makan kentang, sosis, telur, bakso. Selamat makan guys. Aduh, ada anjing lagi di depan ini, pada ngeliatin makanan. Sekarang kita mau pulang dari apa ini? Pondok Salada. Kita mau pulang turun ke hutan mati. Oke. Nah, sekarang saya udah memasuki kawasan hutan mati. Kalau ke Papandayan kalian harus banget kesini karena emang ini ciri khasnya lah. Lagi neduh dulu di bawah pohon apa ini, cantigi atau apa sih, atau lupa lah saya namanya. Neduh dulu di sini di area hutan mati sambil menikmati pemandangan hutan mati. Sepi banget di sini, terus cukup panas sekarang. Mau skuy sekarang? Let's go. Atau masih mau diem di sini? Lanjutlah, keburu sore. Ya sih, sekarang udah jam 2 pas. Kayaknya mau jalan lagi aja. Nah, jadi hutan mati ini terjadi akibat adanya letusan Gunung Papandayan sekitar tahun berapa? Pokoknya zaman dulu lah, nggak tahu lupa tahun berapa. Sekarang saya mau turun dari hutan mati, turun ke arah bawah, lewatin kawah bawah ke sana.
Nah, jadi di Gunung Pependayan ini banyak motor. Mereka itu pedagang buat nganter-nganterin logistik warung-warung yang ada di pos-pos di atas gitu kan. Kayak di Gaberhut, di Pondok Salada, mereka jadi ya nganter-nganterin makanan. Tapi kalian kalau mau pakai ojek juga bisa dari pos 3 ke atas, tapi saya nggak tahu harganya berapa, pasti mahal banget sih. Bisa wedan guys. Jalike guys. Jalan terus, jalan terus. Nah, sekarang saya udah sampai ujung jalan tangga. Sekarang udah masuk jalan aspal dan sebentar lagi mau sampai pos 3 atau parkiran. Nah, oke, mungkin cukup sekian perjalanan Gunung Pependayan, jalan malam, pergi malam, pulang siang. Ternyata pulangnya itu lebih lama jalannya. Ya, camping ceria hari ini cukup mantap. Bye.